warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Ibu absen dulu ya. Nova Maya Suri, Hadir, Bu. Emma Desika. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Hadir ya, ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang masuk ke bab 5 ya, materinya tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Buka buku Al-Quran hadisnya halaman 63 bab 5. Udah dibuka bukunya, itu bab 5 ya, tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Bab 5 tentang hidup menjadi lebih mudah. Udah dibuka buku cetaknya? Oke. Buka buku Al-Quran hadisnya halaman 63 bab 5, yaitu hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Udah buka buku cetaknya? Sudah, Bu. Kalian simak dan Ibu coba jelaskan. Agama Islam syarat penuhnya itu adalah dengan ilmu pengetahuan, karena sumber ilmu pengetahuan tersebut adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Dan Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4 yang mana artinya, dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu diadakan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di situ juga dengan ilmu inilah beliau tunjukkan semua jalan kebaikan, dan beliau peringatkan tentang jalan-jalan kebatilan. Nabi Muhammad SAW juga adalah nabi yang terakhir dan sekaligus rasul yang diutus kepada umat manusia dan jin. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, beliau telah mengajarkan ilmu yang paling bermanfaat dari wahyunya, ilmu yang sempurna, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang cukup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga dalam Islam, ilmu pengetahuan sangatlah penting. Kenapa penting? Karena menuntut ilmu sama dengan ibarat bertasbih. Bahkan ilmu juga dapat menjadi amalan yang mengalir terus pahalanya bagi orang-orang yang mengerjakannya dan juga mengamalkannya. Jadi seperti itu ya, anak-anak. Di situ juga dengan ilmu manusia juga bisa menjadi mulia, kemudian manusia juga bisa tetap pada ilmu dan ketakwaannya. Di sini kita ada di poin C, mari memahami Al-Quran dan hadisnya. Yang pertama itu ada Quran surah At-Taubah, surah 9 ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minun
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Yang mana artinya, dan tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 9. Surat 9 ayat 122. Dan di situ ada kosakata atau mufrodat, boleh kalian tulis ya. Di buku tulisnya. Ibu tuliskan juga di papan tulisnya. Ditulis ya, kalian buku tulisnya. Ya, sudah ditulis. Ini ya produknya. Itu produknya. Minggu depan boleh kalian hafal. Sekarang kalian tulis dulu. Sudah kalian tulis? Sudah ya. Ya, Ibu jelaskan dari penjelasan ayatnya ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Iqram bahwa ketika turun ayatnya di atas itu, jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Di mana itu dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 39. Padahal waktu itu sejumlah orang tidak pergi berperang. Kenapa? Karena sedang berada di padang pasir untuk mengajarkan agama kepada kaum mereka. Maka orang-orang munafik mengatakan, ada beberapa orang di padang pasir tinggal, tidak berangkat perang. Celakalah orang-orang yang ada di padang pasir itu, maka turunlah ayat itu tersebut. Dan tidak sepatutnya
sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang seperti itu. Dan juga dalam tafsir Al-Mariki dikatakan bahwa tidaklah patut bagi orang-orang mukmin dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan. Kenapa? Karena perang itu sebenarnya fardu kifayah yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain, karena yang wajib dilakukan setiap orang itu perang barulah menjadi wajib apabila Rasul sendiri keluar dan mengarahkan kaum mukmin menuju medan perang. Dan juga ayat tersebut merupakan isyarat tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia mengajarkan di tempat-tempat pemukiman serta memahamkan orang-orang lain kepada agama sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Orang-orang yang beruntung dirinya lah yang memperoleh kesempatan untuk mendalam agama dengan maksud seperti ini. Mereka mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah dan tidaklah kalah tingginya dari kalangan pejuang, pengorbanan harta dan jiwa dan meninggikan kalimat Allah, membela agama dan ajarannya. Bahkan mereka boleh jadi lebih utama dari perang para pejuang selain situasi ketika mempertahankan agama menjadi wajib ain bagi setiap orang. Dan di sini juga ada Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat ke-11. Dan penjelasan dari ayat ini bahwasannya ayat ini diturunkan pada hari Jumat ketika Rasulullah SAW berada di satu tempat yang sempit dan menjadi kebiasaan bagi beliau memberikan tempat khusus buat para sahabat yang terlibat dalam perang Badar karena besarnya jasa mereka. Karena apa? Karena besarnya jasa mereka pada saat itu. Dan ketika majelis tengah berlangsung, datanglah beberapa orang sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian datang pula yang lainnya. Seperti itu penjelasannya di atas ya. Dan kita lanjut, ada beberapa hal yang terkandung dalam ayat ini juga. Dari ayat ini ya, Quran surah Al-Mujadalah ini surah 58 ayat 11, yang mana yang pertama itu ada etika dalam majelis. Etika dalam majelis ini dimaksud bahwa ketika berada dalam satu majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang, seperti itu. Lanjut, ada juga ketika nusya yang artinya berdiri atau yuzu yang berarti berdirilah. Kata tersebut mengisyaratkan untuk berdiri, maka berdirilah. Artinya apabila kita diminta untuk berdiri maka harus berdiri ya pada saat dalam satu majelis itu. Terus ada juga kata majlisi yang mana adalah bentuk jamak dari kata majalasa, yang mana majelis yang berarti tempat duduk. Dalam konteks ayat ini adalah tempat Nabi Muhammad SAW memberi tuntutan agama ketika itu. Dari penjelasan di atas, ya, dari penjelasan ayat di atas itu dapat dipahami bahwasannya sebagian orang yang beriman ketika manusia harus melapangkan hati demi saudaranya yang lain, seperti itu ya. Nah, dan juga
dengan kita memberikan kelapangan kepada orang lain, maka niscaya Allah akan melapangkan bagimu, yang artinya karena hati telah dilapangkan terlebih dahulu menerima sahabat, hati kedua belah pihak akan sama-sama terbuka, dan hati yang terbuka akan menumbuhkan segala urusan. Seperti itu. Etika dalam satu majelis sekurang-kurangnya adalah memberikan kelapangan tempat duduk. Maka dengan demikian Allah juga akan melapangkan pula bagi kita pintu-pintu kebajikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi itu, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aini akhi, yang artinya Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Yang di situ juga ada manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, dijelaskan yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, yang artinya adalah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Orang-orang yang beriman itu dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Imam dan ilmu tersebut akan membuat orang itu mantap dan akan agung. Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada kelompok besar. Yang pertama sekedar beriman dan beramal soleh, dan yang kedua juga beriman dan beramal soleh serta memiliki pengetahuan. Ya, jadi antara iman dan ilmu itu harus laras dan seimbang sehingga dia itu bisa menjadi ulama yang mana berpengetahuan luas. Kalau ia menjadi dokter, maka akan menjadi dokter yang beriman. Dari penjelasan ayat itu ya. Di situ juga ada hadisnya yang mana An-Nisa bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin, yang mana artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Dari penjelasan hadis itu ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia, tidak terkecuali tua ataupun muda, besar maupun kecil. Mereka dikenakan beban taklif, yang mana beban taklif itu adalah untuk mencapainya atau untuk mencapai ilmu pengetahuan tersebut, gitu ya anak-anak. Juga di situ bagaimana mungkin seorang tidak butuh ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu dia sangat sudah mengetahui kewajiban hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu perlu kita perjelas lagi bahwa keadaan setiap orang berbeda hukumnya dalam masalah menuntut ilmu. Ini diantaranya itu ada hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah, yang apabila ada orang yang sudah mempelajarinya maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lain. Terkadang mencari ilmu juga ini menjadi fardu ain menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seorang dan di sini juga adapun ilmu yang lain yang tidak akan dilakukan saat itu maka tetaplah hukumnya fardu kifayah. Setiap pencarian ilmu harus menyadari bahwa dirinya sedang melaksanakan amalan yang fardu kifayah. Ketika melakukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dia adalah jihad di jalan Allah, terutama pada zaman ketika sekarang ketika kebid'ahan mulai nampak di tengah masyarakat Islam dan menyebar secara luas. Dan ketika kebodohan mulai merata dari kalangan-kalangan orang yang mencari fatwa tanpa ilmu, dan ketika perdebatan di sini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr dari
Abdullah ibnu Amr, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat Al-Quran, dan kisahkanlah hal-hal terkait dengan Bani Israel, dan itu tidak masalah berdosa, dan barang siapa yang berbohong dengan menyadarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi penjelasan hadis di atas menganjurkan kepada umat Islam pertama, yaitu berdakwah dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meskipun satu ayat. Dan yang kedua, hadis ini juga memberitahukan kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel. Dari asal kisah-kisah tersebut yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW membuat Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar para sahabat tidak membuat kebohongan yang disandarkan kepada beliau pada saat itu. Jadi mungkin materi kita sudah habis ya. Oke, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita pada hari ini bahwasannya tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dia adalah jihad. Bahkan yang menuntut ilmu itu seperti dia jihad di jalan Allah, terutama pada zaman kita sekarang ini ya. Kebid'ahan mulai nampak di kalangan umat Islam pada saat ini, dan juga diharuskan untuk kita para pemuda agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Baik, Ibu yang akan bertanya ya kepada kalian. Untuk evaluasi, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke? Coba Emma, Jessica. Karena tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dialah jihad di jalan Allah, terutama pada zaman kita sekarang. Kebid'ahan mulai nampak di zaman kalangan umat Islam pada saat ini. Dan ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Iya, bagus, jawabannya bagus ya, pintar. Oke, beri tepuk tangan untuk Emma Desika. Oke, hari ini sudah selesai ya pelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Untuk mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.